Salam, jumpa lagi dengan saya Mariati Saragi, siswa STT Baptis Kalpari dalam materi komentari kitab Roma pasal 1 sampai dengan pasal 5 dalam tugas UAS Bahasa Yunani. Roma pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani. Paulos Daulos Christoulesou, kletos apostolos abhorismenos eis eguagelios theos. Artinya, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Komentarnya, Paulus atau Paul itu kata benda, parsingannya nominatif maskulin singular. Kebanyakan orang Yahudi di zaman Paulus memiliki dua nama depan, satu nama Yahudi dan satu nama Romawi. Nama Yahudi Paulus adalah Saul, ia berasal dari suku Benyamin. Nama Romawinya dalam format bahasa Yunani Paulos atau Paulos, berarti kecil. Kemudian dalam ayat ini ada kata daulos, ini kata benda, parsingannya nominatif maskulin singular yang artinya hamba atau seorang budak. Menurut bangsa Yunani, hamba atau budak yang harus tunduk pada tuannya, karena budak sudah dibeli dan budak itu sepenuhnya taat dan tunduk pada tuannya. Jadi Paulus menganggap dirinya sebagai hamba Tuhan yang harus taat pada Tuhan dan yang dipilih Tuhan untuk melayani dan dipanggil menjadi rasul atau kletos apostolos. Pasal 2. Ho proe pengeliato dianton propheton auton en grabhais hagiais. Artinya, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Komentar, telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini adalah bentuk indikatif aorist middle atau devonen. Injil bukanlah suatu pemikiran susulan dari Allah, melainkan suatu rencana abadi yang memang dimaksudkan oleh Allah. Pernyataan bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuatan dan janji-janji dalam perjanjian lama. Ayat 3. Perito huio auto to genemono, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Komentarnya, pada kata huio, kata benda parsingannya genetif maskulin singular, artinya seorang anak. Seorang anak artinya kabar baik adalah anak laki-laki yang lahir dari perempuan Maria dari kota Nazaret keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, Raja bangsa Israel yang disebut Mesias atau Juru Selamat manusia. Pasal ayat 4. To horisteno hio teo dunamei kata pneuma hogiosunes ex. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Komentarnya, dinyatakan, ini adalah bentuk aorist pasif participle. Tuhan secara definitif mengangkat Yesus sebagai anak Allah. Ini tidak menyaratkan bahwa Bethlehem adalah awal dari Yesus atau bahwa ia lebih rendah dari Allah Bapa. Jadi artinya adalah Yesus satu-satunya anak Allah yang sesungguhnya. Kemudian di ayat 5. Diho elabomen krain kai apostolen eis hupakeon pistoes en pasintois en nesin huperto anomatos autos. Artinya, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Komentar, apostolen adalah kata benda, parsingannya akusatif feminim singular, artinya rasul.
Paulus yang menerima jabatan rasul dari Allah. Rasul adalah jabatan yang menunjuk kepada seseorang yang mampu dan kuat membimbing dengan sabar, mengarahkan kepada jalan yang benar. Hal ini menjadi tanggung jawab yang besar, apalagi menuntun bukan hanya satu orang, melainkan semua bangsa. Beban yang berat harus dipikul untuk mengerjakan setiap hari, karena ini perintah Sang Kuasa. Kemudian di ayat 6, En hois estekai humeis kletoi lesou Kristos. Artinya kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Komentar, kata kletoi parsingannya adjektif nominatif maskulin plural yang artinya dipanggil. Kita dengan segala macam dosa dan kesalahan yang ada telah dipanggil sendiri oleh Kristus untuk menjadi miliknya. Menjadi milik Kristus berarti dikasihi oleh Allah, dan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Semuanya itu adalah hal yang mustahil kita peroleh dengan segala kerja keras dan upaya kita sendiri. Namun Kristus juga memberikan syarat supaya Anda dan saya terpanggil, bahwa kita harus percaya dan taat kepada namanya. Ayat 7, Passion tois ausin en Rome agapetois theo klentois hagiois kraris humin kai airene apoteo patros hemon kai kurio leso Kristo. Artinya, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Komentar, kata agapetois adalah parsingannya adjektif datif maskulin plural, artinya dikasihi. Seseorang yang dikasihi Tuhan adalah mereka yang selalu mencari tahu apa yang disebut sebagai kemuliaan jiwa. Mereka yang selalu membaca buku yang berisikan bagaimana membangkitkan atau mengembangkan kasih dalam diri sendiri. Mereka yang senang melakukan perjalanan ke dalam diri untuk bercengkrama dengan Tuhan yang sangat disadarinya ada dalam dirinya, bukan di luar dirinya. Mereka inilah yang dikasihi Tuhan. Ayat 8, Proton men eukroisto to theo moudia leso Kristo peri pantau human hoti hevistis humon katangeletai en holoto kosomo. Artinya, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Komentar, kata katangelo adalah arois katangeloi, auris pasif katangel adalah kata kerja atau verb, parsingnya present participle indikatif, person orang ketiga singular yang artinya memberikan atau tersiar dan menyiarkan. Tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Maksud dari kalimat ini adalah Paulus tidak berkata bahwa ia mendoakan kesehatan mereka, tetapi bahwa dia mengucap syukur karena berita bahwa ada orang percaya di Roma. Ibu kota kekaisaran Romawi telah tersiar di seluruh dunia. Bagi Rasul Paulus yang dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa Yunani, kabar tentang iman mereka sangat indah. Dalam pelayanan penginjilan, dia dapat berkata, "Aku memberitakan Yesus Kristus," dan orang di mana-mana akan berkata, "Ya, aku sudah dapat dengar ada jemaat yang menyembah Yesus Kristus di Roma, pusat kekaisaran. Siapakah Yesus itu? Tolong jelaskan kepada kami di kota yang kecil ini." Maka Rasul Paulus mengucap syukur. Barangkali bukan saja eksistensi orang percaya di Roma yang membuat Paulus bersyukur. Mungkin ia juga bersyukur karena iman itu adalah iman yang membawa ketaatan, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang.
Pasal 9. Martus garmau etis hoteos holetreo on tu pneumati mau en tu evangelio to huyo autohos adialepistos menean humon poyomai. Artinya, karena Allah yang kau layani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Komentarnya, kata lairio adalah kata kerja atau verb, parsingnya present aktif indikatif personal orang pertama yang berasal dari asal kata laktris, artinya beribadah atau melayani Allah. Ketika melayani, kita sedang mengembangkan dan semakin mempertajam setiap talenta, karunia dan potensi yang Tuhan sudah berikan, yang adalah bagian dari identitas kita yang sebenarnya. Hanya dengan melakukan inilah kita akan merasa puas pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Allah yang besar. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena keselamatan tersebut murni Tuhan sendirilah yang lakukannya. Melayani Tuhan adalah wujud atau tanda ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan tersebut. Sebagaimana dalam literatur kuno Greko-Romawi, kehambaan adalah respon yang wajar terhadap tindakan kasih karunia yang diterima seseorang. Ketika kita setiap melayani Tuhan, ada berkat dan upah, bahkan mahkota surgawi yang akan kita terima. Setiap bentuk pelayanan adalah seperti benih yang ditabur di ladang Tuhan. Suatu saat nanti kita sendiri akan menuai hasilnya. Tuayan itu adalah berkat dan upah yang Tuhan berikan atas kehidupan orang percaya. Upah itu bukan hanya akan diterima nanti, tapi dari sekarang. Ayat 10. Pantote epiton proseuchor mo demonos eipos edevote eu odote somai ento telematitito teo elheit pros human. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Komentar. Kata proseuchon adalah kata kerja atau verb, parsingnya genitif feminim plural yang artinya berdoa kepada Tuhan. Dalam berdoa, kita harus terbuka dan tulus kepada Tuhan, memberitahukan kepadanya pikiran kita yang terdalam dan kebenarannya. Katakan kepada Tuhan tentang keadaan dan masalah kita yang sebenarnya, dan carilah bimbingan Tuhan. Hanya dengan demikian, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Ketika kita berdoa, kita dapat mengatakan kepada Tuhan tentang kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi dalam hidup kita, dan mencari kehendak Tuhan. Atau kita dapat datang di hadapan Tuhan dan membuka diri kepadanya tentang pelanggaran kita atau kerusakan apapun yang telah kita ungkapkan setiap hari. Seperti inilah berdialog secara tulus dengan Tuhan dalam segala hal. Ayat 11. Epifoto gair idein humas hinati menoto karisma humin pleumatikon eisto streix sternai humas. Artinya, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohi kepadamu guna menguatkan kamu. Komentar. Kata metado asal katanya metadidomi adalah kata kerja atau verb, parsingnya tensis aorist, moodnya subjek, voice-nya aktif person one, numbernya singular, artinya memberikan karunia untuk berbagi karunia rohani, bukan untuk memberikan karunia rohani. Paulus tidak bermaksud datang untuk memberikan karunia-karunia rohani, melainkan untuk menggunakan karunia rohani bagi pertumbuhan iman orang-orang percaya di Roma. Pasal 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama,
baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Bahasa Yunaninya, tauto de estin super kletenai en humin diates en allelois pisteos human tekai emo. Komentar. Kata pisteos adalah kata benda. Parsingannya atau kategorisnya genetif feminim singular yang artinya iman. Iman didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah pekerjaan jiwa yang dengannya kita merasa pasti akan keberadaan dan kebenaran dari sesuatu yang tidak ada di depan kita atau tidak tampak bagi indera manusia. Setiap orang menilai iman secara berbeda, yang akan dirasakan sukar bahkan tidak mungkin untuk menunjukkannya dengan cara-cara yang tampak. Ini merupakan hal mempraktikkan iman atau latihan sukarela yang memampukan kita untuk bertambah dalam mempercayai kebenaran-kebenaran besar yang Allah perkenankan nyatanya. Paulus menyatakan, sebab hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kemudian ayat 13. Outelo de human agnoen adelphoi hoti volakis pro entemen eltein pros humas kai ekoluten arsik tou deurohina tina karpon skor kai en humin katos kai entois loivois ednesin. Artinya, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa, bukan Yahudi yang lain. Komentarnya, kata ekoluten adalah kata kerja, parsingnya aorist indikatif personilnya orang pertama, singular yang artinya terhalang. Paulus berdoa agar dia mendapat kesempatan untuk mengunjungi Roma, tetapi dengan kehendak Allah perjalanan itu memang dilakukannya, tetapi sebagai tawanan dan dengan mengalami kesukaran, hambatan dan karam kapal. Itu kehendak Allah. Hal ini yang membuat keinginan Paulus terhalang untuk memberitakan Injil. Ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepadamu juga yang ada di Roma. Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dimulai dengan kalimat kita tahu sekarang. Kalimat itu menyambung kalimat atau ayat-ayat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbicara mengenai roh yang memimpin nurani atau cara berpikir kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Kalimat Allah turut bekerja dalam teks aslinya adalah sunergein, dari akar kata sunergeo. Kata sunergeo merupakan gabungan dari dua kata, yaitu usun dan ergon. Sun artinya bersama-sama, sedangkan ergon artinya bekerja atau melakukan sesuatu, berkesinambungan atau terus-menerus. Kata sunerge memiliki keterangan waktu, verb indikatif, present aktif, personel singular yang menunjuk kepada kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Jadi Roma 1 ayat 13 saling berhubungan dengan ayat 14 dan 15. Ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kemudian kita masuk dalam ayat 16. Augar evais hunomait to evangelio dunamis gar theos estin eis soteria pantitu pisteo laudosen de frotan kai hen.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi. Komentarnya, kata euangelio adalah kata benda, case akusatifnya, gendernya neuter, number singular, yang artinya adalah Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang layak diyakini siapapun. Dalam Injil terdapat anugerah Allah yang memberikan hidup kekal bagi mereka yang mempercayainya. Injil adalah Yesus Kristus. Bagi Paulus, Injil bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan ajaran moral dan etika agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Karena itu Paulus tidak merasa harus malu untuk memberitakan Injil yang tersalib dan bangkit. Saudara-saudara, perjumpaan kita hingga pasal 16 dulu, nanti akan kita sambung ke video berikutnya. Terima kasih, salam, sampai jumpa kembali.